Oke, baik. Selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan pada malam hari ini. Kita bersyukur boleh bersama-sama kembali untuk boleh menikmati berkat Tuhan melalui diskusi sekolah sahabat yang kita boleh laksanakan pada malam hari ini. Dan tak terasa kita boleh memasuki satu pelajaran yang baru dalam sekolah sahabat kita yang nantinya akan boleh kita sama-sama diskusikan, tetapi sebelum itu kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih berkat Tuhan pada malam hari ini kami akan boleh memulai rangkaian cara kami sehubungan dengan diskusi sekolah sahabat bersama dengan konsep. Biarlah Engkau yang memberkati kami dalam pertemuan yang baik ini, sehingga diskusi yang kami akan boleh lakukan ini boleh membawa berkat bagi mereka yang mendengarkan dan mengerti. Pujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang selalu setia boleh mengikuti pelajaran demi pelajaran di diskusi sekolah sahabat maupun juga di diskusi Alkitab. Dan malam hari ini kita bersyukur oleh karena kita masuk kepada triwulan yang keempat dalam pelajaran kita di pelajaran sekolah sahabat dengan satu judul mengenai tema tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Melihat judul ini mungkin, atau melihat tema ini mungkin seluruh sahabat-sahabat konsep sudah bisa memprediksikan bagaimana pelajaran demi pelajaran ini akan dibahas. Dan ada penekanan-penekanan yang mau disampaikan di sana, yang kita akan boleh diskusikan selama 3 bulan mendatang. Dan kita akan boleh diberikan bantuan melalui materi yang akan boleh disampaikan oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono yang nantinya akan boleh mempresentasikan atau menyimpulkan sedikit demi sedikit dari pelajaran sekolah sahabat kita, dan nanti kita akan boleh barengi untuk diskusinya. Mbak Tuhan ini melayani di Conference Jawa Timur, yang dimana gereja yang boleh dilayani adalah GMHK Probolinggo, gitu ya Pendeta Dwi ya. Dan saat ini kita akan boleh menyaksikan presentasi yang boleh dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Dwi Cahyono. Kami persilakan untuk boleh memberikan presentasinya. Baik, selamat malam para hamba Tuhan, para jemaat Tuhan juga dimanapun Anda berada pada saat ini, yang mungkin tergabung di dalam media online Facebook daripada konsep. Dan kita mengucap syukur kita boleh kembali lagi untuk mempelajari firman Tuhan di dalam triwulan yang baru ini. Ya, dalam triwulan yang baru ini. Dan judul dalam triwulan kita adalah tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Dan di dalam pelajaran yang pertama, ya ada satu judul di sini adalah pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Ya, jadi topik ini ya seringkali menjadi topik yang hangat diperbincangkan di dalam kehidupan Kristen, ya, tentang kejahatan, tentang asal mula dosa, dan bagaimana Allah yang sempurna itu bisa dan maha kuasa ya bisa membiarkan, seolah-olah membiarkan begitu ya terjadi pemberontakan di alam yang sempurna ini. Kalau ciptaan Tuhan sempurna, kenapa ada sesuatu yang jahat, kenapa ada dosa dan sebagainya? Kenapa akhirnya yang bertimbul di situ adalah penderitaan, kemudian sakit penyakit dan sebagainya yang diakibatkan oleh dosa dan juga kematian. Baik, kita akan mempelajari di sini adalah tentang asal mula munculnya dosa sebenarnya. Tetapi asal mula munculnya dosa ini diawali dengan sebuah pemberontakan di sorga yang kudus, di sorga yang sempurna. Oleh sebab itu, ketika kita bicara tentang asal mula dosa, bagaimana dosa itu pertama kali muncul, maka sudah harus pasti kita harus membahas tentang bagaimana orang yang pertama kali, makhluk yang pertama kali jatuh ke dalam dosa, yaitu Lucifer. Baik, jadi ketika kita bicara asal mula dosa, maka kita sekaligus biasanya berbicara tentang kejatuhan daripada Lucifer.
Nah, di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 dikatakan, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan karena mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi di sini dikatakan bahwa ada peperangan di surga. Ya, peperangan di surga, kemudian Mikael melawan malaikat-malaikatnya, kemudian melawan Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga, yaitu si iblis, Lucifer itu sendiri, ya. Dan akhirnya Lucifer terusir daripada surga, tidak punya tempat lagi di surga, dan dia jatuh ke bumi. Dan malaikat-malaikat daripada yang lain juga ikut daripada jatuh bersama-sama dengan si naga itu. Nah, di sini timbul pertanyaan, bagaimana ini bisa terjadi ya di tempat yang apa namanya, yang sempurna, ya. Kemudian di situ tempat tinggal Allah yang Maha Kuasa, yang penuh kasih, ya. Bagaimana bisa ada terjadi hal seperti ini di surga? Begitu. Apakah ini sebuah misteri, ya? Allah itu menguasai langit dan bumi, kemudian Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Kudus, dikatakan di sana. Segala sesuatu ciptakan itu sungguh amat baik, sempurna, ya. Awal mula penciptaan Lucifer juga tidak ada celah, sempurna, dikatakan dalam Yesaya 28 ayat 4. Kok bisa melakukan pemberontakan dan dosa berawal dari dia, yaitu Lucifer? Nah, hal ini sulit dipahami karena ya alasannya, ya, ada orang yang berusaha menyelidiki tempat di mana Allah tidak pernah menyatakannya. Ya, karena itu mereka tidak menemukan jawaban kesulitan mereka. Dan orang seperti ini yang didasari oleh sikap ragu-ragu dan suka mencela, membuat hal ini sebagai suatu alasan untuk menolak perkataan Alkitab. Namun, yang lain gagal mengerti dengan sempurna masalah besar kejahatan ini karena tradisi dan penafsiran yang salah telah menutupi ajaran Alkitab mengenai tabiat Allah, sifat perintahnya, dan prinsipnya dalam menangani dosa. Jadi, kenapa ada orang yang sulit memahami daripada kebenaran daripada tentang asal mula dosa dan juga tentang kejatuhan Lucifer ini? Karena dia menyelidiki di luar Alkitab, padahal Tuhan itu berkata menyampaikan sesuatu di dalam Alkitab. Sehingga kalau kita misalnya melihat tentang asal mula dosa dan juga asal mula daripada munculnya yaitu iblis, dari setiap orang-orang yang mempelajari di luar agama itu aneh-aneh begitu. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan iblis, ya, Tuhan menciptakan akhirnya dosa dan sebagainya. Nah, ini bertentangan dengan karakter Tuhan, ya, karena apa? Tuhan itu Maha Kudus, tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak kudus, ya. Identitas iblis di dalam Yesaya 28 ayat 12 sampai 29, ya. Kita akan lihat di sini gambar dari kesempurnaan Engkau penuh hikmat. Jadi iblis itu sebagai gambar daripada kesempurnaan, dikatakan di sini. Diletakkan di Taman Eden dan disediakan pada hari penciptaanmu. Jadi keadaan awal iblis itu sempurna, berada di tempat yang sempurna, ditaruh di sana. Ya, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Artinya bahwa iblis itu tadinya di dekat Allah. Ya, tetapi tiba-tiba dia di sini mengembangkan sifat yang jahat dan misterius, ya. Dikatakan engkau sombong karena kecantikanmu, ya, terdapat kecurangan dan berbuat dosa di hadapan Allah. Nah, ini tiba-tiba menjadi berubah menjadi jahat dan ini misterius. Nah, kisah ini adalah kisah Raja Tirus, ya. Di dalam Yeskiel ini ada tentang Raja Tirus, tetapi ini juga menggambarkan tentang gambaran daripada iblis itu, kemudian dia berubah dari orang yang diciptakan sempurna, kemudian berubah secara misterius memiliki sifat yang jahat. Nah, di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 27 dikatakan bahwa disebut sebagai putra fajar atau bintang timur. Nah, di sini dijelaskan bagaimana iblis itu memiliki ambisi, ya. Aku hendak sebanyak 5 kali di sini, ya. Dan intinya adalah dia ingin menyamai yang maha tinggi, yaitu Allah. Jadi dia memiliki sifat yang sombong, ya,
memiliki sifat yang aneh tadinya dia sempurna, tidak ada sifat yang seperti ini, dia berubah menjadi sesuatu yang yang sombong dan ingin menyamai Tuhan. Kemudian kita tahu sendiri Allah adalah kasih, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu berdasarkan kasih, ya. Segala sesuatu dasar pemerintahan Allah adalah kasih, dan ketika dia membuat keputusan, dia menciptakan segala sesuatu, menciptakan manusia, alam semesta ini juga berdasarkan kasih. Nah, karena Allah ini kasih, maka Allah itu menciptakan setiap umat ciptaannya, ya, makhluk ciptaannya itu diberikan kehendak bebas, ya, hak prerogatif untuk memilih apa yang menurut mereka itu baik, ya, dilakukan. Apa Allah memberikan kebebasan kepada ciptaannya, memberikan kehendak bebas, ya, dikatakan di sini, hukum kasih yang menjadi dasar pemerintahan Allah, ia tidak menyukai kesetiaan yang terpaksa. Jadi Tuhan itu tidak menyukai kesetiaan yang terpaksa, dan kepada mereka diberikannya kebebasan, kemuan agar mereka boleh memberikan pelayanan sukarela kepadanya. Jadi Tuhan menginginkan kita itu datang kepadanya itu karena dasarnya kasih, bukan atas dasarnya takut. Begitu. Oleh sebab itu Tuhan tidak menciptakan manusia itu seperti robot yang tidak bisa memilih. Begitu. Jadi kita diberikan kehendak bebas dan sebagainya karena Allah itu kasih, sehingga dia juga ingin supaya makhluk ciptaannya datang kepadanya, datang dengan sukarela atas dasar kasih kepada Tuhan juga. Nah, yang lebih di sini yang mungkin nanti dari pertanyaan kita adalah Allah yang penuh kasih ini, ya, ternyata dia sampai rela mewujudkan kasihnya ini, membuktikan kasihnya ini, dan membuktikan bahwa dirinya kasih, bahwa dia rela bahwa nanti ciptaannya itu juga akan ada yang memberontak. Atas dasar kasih ini kemudian dia memberikan kebebasan, dan ada yang menyalahgunakan kebebasannya nanti. Dalam mempelajari kejatuhan daripada Lucifer, maka kita perlu juga mempelajari tentang posisi Yesus. Karena apa? Lucifer ingin menjadi bagian daripada Allah dan Yesus, ya. Nah, dikatakan di sini Kristus kalam itu anak Allah yang tunggal adalah satu dengan Bapa yang kekal. Jadi Yesus dan Bapa itu adalah Esa, satu sifat, ya, Esa di dalam sifat, Esa di dalam tabiat dan tujuan. Dan dikatakan di sini satu-satunya oknum yang dapat turut serta dalam musyawarah serta maksud Allah. Nah, tampaknya Lucifer itu ingin menjadi bagian daripada kealahan ini. Ya, ingin menjadi bagian daripada kealahan ini. Nah, sedangkan sendiri posisi Lucifer itu disebut sebagai bintang fajar. Dia adalah yang terutama dari antara kerubium, suci tak bernoda. Nah, ini menurut tulisan daripada Nyonya Ellen White, ya. Ia berdiri di hadirat Allah yang agung, dan cahaya yang menyelupungi Allah yang kekal itu terpancar kepadanya. Wow. Jadi Lucifer memiliki tingkat yang terutama dikatakan di sini dari semua para malaikat-malaikat. Jadi kalau mungkin mau dibikin diagram urutan begitu, mungkin di Allah itu nanti di atas itu ada Trinitas, kemudian di bawahnya itu Lucifer, baru setelah itu ada malaikat-malaikat, ya. Kalau tidak ada oknum yang lain, mungkin diagramnya seperti itu. Setelah itu mungkin baru manusia dan hewan-hewan, mungkin seperti itu. Nah, intinya bahwa Lucifer ini sebenarnya sudah diberikan jabatan yang sangat tinggi sebagai pemimpin para malaikat, tetapi dia tidak puas dengan apa yang didapatkan, dan dia ingin menjadi seperti Allah, menjadi sama, menjadi bagian daripada kealahan. Kemudian Lucifer sendiri ini dari namanya sendiri ini adalah nama yang bagus. Yesus sendiri pun kadang sering disebut sebagai Lucifer, yaitu pembawa terang, maksudnya gitu. Karena nama Lucifer pertama kali sebenarnya Lucifer kalau kita baca dalam Alkitab itu tidak ada, ya, tidak ada dalam Alkitab, karena pertama kali diberikan oleh seorang yang bernama Tertullian dan Agustinus berdasarkan kata bintang timur jatuh dari langit di dalam kitab Yesaya 14 ayat 12. Nah, oleh Jerome memberikan nama Lucifer kepada iblis berdasarkan Lukas 10 ayat 18 dikatakan bahwa aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Oleh sebab itu iblis itu dikasih nama Lucifer, dan inilah nama yang indah karena artinya pembawa terang, ya. Dikatakan di sini Lucifer itu dari kata lux, artinya cahaya, ya. Vere artinya membawa. Jadi Lucifer itu adalah bintang fajar atau pembawa cahaya. Ia yang membawa terang. Nah, ia yang membawa terang ini akhirnya jatuh, dan akhirnya dia yang membawa kegelapan di alam semesta ini. Ya.
Lucifer mengembangkan sifat yang misterius ya, sifat jahat yang misterius. Dalam tulisan Ellen White di dalam Sejarah Para Nabi halaman 20 dikatakan demikian. Roh ketidakpuasan dan kebencian tadinya tidak pernah dikenal di surga. Tidak pernah dikenal di surga, itu merupakan suatu unsur yang baru, ganjil, bersifat rahasia, dan tidak terpikirkan. Wow. Lucifer sendiri pun pada mulanya tidak mengerti keadaan yang sebenarnya akan perasaannya. Lucifer sendiri pun tidak mengerti kenapa dia menjadi seperti itu. Kenapa dia memiliki karakter yang demikian. Dan untuk sementara waktu, ia takut untuk menyetuskan bayangan-bayangan serta jalan pikirannya. Jadi pertama-pertama dia takut-takut begitu ya untuk menyampaikan pikirannya, tetapi ia tidak membuangkannya, tapi dia tidak berusaha untuk membuang pikiran itu. Ia tidak tahu kemana ia sedang hanyut. Jadi tiba-tiba, dan ini mungkin misteri ya, kenapa tiba-tiba si yang sempurna ini sebagai pembawa terang menjadi berubah seperti ini. Ya, Lucifer membiarkan rasa cemburu terhadap Kristus, jadi dia tidak menyangkal dirinya, ya. Akhirnya dia sifat itu merajalela dan akhirnya menjadi lebih nekat dia untuk menyanggah kekuasaan Allah yang juga berarti menantang kebijaksanaan serta kasih kaliknya. Ia menjadi tujuan penghulu malaikat ini. Untuk maksud inilah ia yang setingkat saja lebih rendah daripada Kristus, tertinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan, telah mencurahkan segenap daya pemikirannya, tetapi ia yang menghendaki kebebasan berpikir dari semua makhluknya tidak membiarkan seorang pun tanpa amaran terhadap tipu daya yang menyesatkan oleh para pemberontak, berusaha membenarkan dirinya. Nah, jadi Lucifer tidak menyangkal diri, akhirnya dia semakin berani dan akhirnya semakin berani menantang kebijaksanaan Tuhan. Dan dikatakan di sini Lucifer itu hanya setingkat lebih rendah daripada Kristus, tiba-tiba memberontak dengan perilakunya yang aneh. Nah, ini cara kerja Lucifer itu dikatakan dalam Yeskiel 28 itu dengan dagangmu, ya, dengan dagangmu yang besar. Artinya apa? Kalau dagangmu ini seperti melobi, kemudian seperti berkampanye secara sembunyi-sembunyi, kemudian memberikan provokasi kepada malaikat-malaikat yang lain dan sebagainya. Itu cara kerja daripada Lucifer memberontak di surga. Kemudian sambil bekerja dengan diam-diam dan misterius, ya, dan untuk sementara menyembunyikan maksudnya yang sebenarnya dengan berpura-pura tampak menghormati Allah, ia berusaha untuk membangkitkan ketidakpuasan terhadap hukum-hukum. Jadi yang dia berusaha untuk membangkitkan ketidakpuasan terhadap hukum-hukum Tuhan, ya, membangkitkan ketidakpuasan daripada malaikat-malaikat yang diserang adalah hukum-hukum Tuhan dengan cara yang diam-diam. Memang Tuhan tahu, ya, tetapi sampai di sini karena masih diam-diam Tuhan membiarkannya. Ya, ia mendorong malaikat-malaikat itu untuk mengikuti kehendak hati mereka sendiri. Jadi dia mendorong supaya malaikat-malaikat itu bebas mengikuti, ya. Dia mempengaruhi malaikat-malaikat itu menularkan kehendak sesuka hati mereka. Ya, ia berusaha mendapatkan simpati dengan mengatakan bahwa Allah telah memperlakukan dengan tidak adil dengan memberikan penghormatan tertinggi bagi Kristus. Jadi yang diserang ini juga adalah Kristus. Ya, ini nggak adil ini. Ya, kenapa cuma Kristus yang punya jabatan tertinggi katanya? Lucifer sudah diberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi dia tidak mau mengambil kesempatan untuk bertobat itu. Sebenarnya Lucifer bisa saja tetap berkenan kepada Allah, dikasihi dan dihormati oleh seluruh malaikat-malaikat surga, dan menjalankan kuasanya yang mulia untuk memberkati yang lain, serta memuliakan penciptanya. Tetapi kata Nabi itu, engkau sombong. Tapi karena sombong, dia tidak mau bertobat. Akhirnya Lucifer menolak untuk bertobat, ya, sehingga kesempatan terakhir sudah diambil. Ya, seandainya ia mau kembali kepada Allah, mengakui hikmat pencipta dan puas dengan mengisi kedudukan yang telah ditetapkan baginya di dalam rencana besar Allah, maka ia akan dikembalikan kepada jabatannya semula. Tetapi keangkuhan menghalanginya untuk menyerah. Ya, tetap angkuh dan tetap bertahan dan tidak mau bertobat. Ya, akhirnya kesempatan terakhir sudah diambil, tinggal Lucifer tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Sehingga ketika Yesus mati di kayu salib, maka Lucifer tidak ditebus. Ya, saatnya telah tiba untuk satu keputusan yang terakhir. Ia harus dengan sepenuhnya taat kepada pemerintahan Allah atau menempatkan dirinya dalam pemberontakan yang terbuka. Ia nyaris
Hampir saja dia mengambil keputusan untuk kembali, tetapi kesombongan telah menegahkannya. Ia merasa adalah suatu pengorbanan yang terlalu besar bagi seseorang yang pernah mendapat penghormatan yang tertinggi untuk mengakui bahwa ia bersalah, bahwa pendapatnya keliru, tunduk kepada kekuasaan. Akhirnya setan memberontak dan sepertiga malaikat-malaikat itu ikut bersama-sama dengan Lucifer dan dibuangkan ke surga. Inilah mungkin pelajarannya. Terima kasih. Ya, mungkin kita boleh mulai diskusi. Baik, terima kasih Pendeta Muda Dwi Cahyono yang telah menyampaikan diskusi pelajaran sekolah sahabat kita yang kita boleh dapati dengan judul Pemberontakan di Alam Semesta yang Sempurna. Secara judul, maka kita bisa lihat ini adalah satu pelajaran penting atau bagian yang terpenting ketika kita boleh belajar mengenai alam semesta ya. Karena konsep ini kita tahu bukan di bumi ya, melainkan ada satu tempat yang dimana Allah berada dan juga ciptanya berada yang kita sebut malaikat tadi di sana. Nah, berbicara hal ini, kita akan boleh masuk kepada diskusi karena bagi pemahaman gereja akan penting ketika kita memahami konsep yang benar sehubungan dengan kejatuhan daripada ciptaan Tuhan itu sendiri. Tadi sudah boleh disimpulkan atau disampaikan dengan baik bagaimana ciptaan adalah sebuah lambang ekspresi daripada kasih Tuhan ya. Dan di sana Tuhan memberikan kebebasan dari kasih yang boleh diberikan itu, tetapi ada satu problem atau masalah yang terjadi. Si ciptaan ini bisa dikatakan mengambil cara yang lain untuk bisa dihormati. Nah, pertanyaan yang kita boleh perlu diskusikan, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah menanyakan atau juga seluruh sahabat-sahabat konsep yang mau menanyakan di kolom chat Facebook, kami persilahkan. Nanti kami akan fasilitasi untuk boleh dijawab pertanyaan yang boleh masuk. Oke, pertanyaannya yang pertama, Pendeta Muda Dwi Cahyono yang boleh masuk pada kita saat ini. Mengapa Lucifer dijatuhkan ke bumi? Ketika dia melanggar, kalau boleh bilangnya, melanggar ataupun mengkhianati, sehingga akhirnya membuat manusia pun jatuh dalam dosa. Bagaimana ini kita memandang hal ini, Pendeta Muda Dwi Cahyono? Nanti boleh ditambahkan dan teman-teman yang lain. Silakan, Pendeta. Ya, ini pertanyaan yang sulit ya. Kenapa kok dibiarkannya jatuh ke bumi begitu? Tetapi kalau kita membaca tulisan Ellen White yang lain, ya hanya aja dalam tulisan Ellen White itu informasi bahwa setan juga mencobai tidak hanya bumi, begitu. Tetapi juga bumi-bumi yang lain, ya tempat ciptaan Tuhan yang lain, ya tidak hanya di bumi ini saja, dan mereka tidak ada yang jatuh di sana. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, kita tahu bahwa kekuasaan bumi ini pertama kali diberikan adalah kepada manusia, ya gitu. Tuhan katakan bahwa beranak cuculah ya, kuasai bumi ya kan, penuhi bumi. Artinya bahwa bumi ini adalah diberikan kepada manusia. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka iblis mengklaim bahwa bumi ini ada dalam genggamannya, begitu. Bahkan dia juga menawarkan kepada Yesus pada saat dia mencobai di padang gurun, dia menawarkan bahwa ini loh, semuanya ini akan kuberikan kepadamu, katanya kan. Artinya apa? Dia mengklaim bahwa bumi ini adalah milik dia, begitu. Jadi kata dijatuhkan ini mungkin bisa juga diartikan sebenarnya adalah dia sendiri yang menguasai bumi ini, karena dikatakan tadi dia tidak mendapat tempat lagi di surga, ya. Kemudian akhirnya bumi yang jatuh, yang berada dalam kekuasaannya,
sehingga hanya bumi yang bisa dikuasai oleh dia pada saat ini. Ya, kita sih sudah dimenangkan oleh Kristus di dalam kayu salib ya, sehingga apa? Akhirnya Yesus itu mengklaim bahwa dia sudah diberikan kuasa di bumi dan juga di akhirat. Nah, mungkin itu jawaban saya yang bisa saya kasih ini. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban mengapa secara detail, tetapi menurut saya Lucifer ya di bumi alasannya bukan karena segera dijatuhkan, tapi karena memang cuman inilah tempat bagi dia yang sukses bisa bekerja. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono yang sudah boleh memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Berbicara mengenai mengapa dijatuhkan ke bumi ya, dalam konsep ini memang kita meyakini bahwa tidak hanya bumi yang diciptakan oleh Tuhan atau Allah dalam hal ini ya. Sehingga ketika bertanya kenapa ya, saya sedikit tambahkan kenapa, karena memang pencarian daripada si iblis ini atau Lucifer ini, dia mencari sasaran yang paling banyak untuk dia bisa dapati menjadi pengikut atau penganutnya sebagai seorang yang berontak di sana ya. Kalau bertanya kenapa bumi, saya yakini bahwa ada titik kelemahan di sana yang mau diambil atau ada celah yang mau Lucifer manfaatkan di sana, dan pada akhirnya celah itu terjadi di dunia kita sekarang. Mungkin Pendeta Matias boleh berikan tambahan dari pertanyaan tersebut. Kenapa Pendeta harus ada bumi sehingga bumi ini jadi berdosa lah Tuhan menjatuhkan, kira-kira silakan. Baik, terima kasih. Kalau kita baca Alkitab kita, maka kita temukan di sana kenapa iblis dibuang di bumi ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 20 di sana dikatakan bahwa Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Jadi rupanya Allah itu sudah punya rencana keselamatan bahkan jauh sebelum dunia diciptakan. Dan konsep keselamatan itu terjadi oleh karena dunia pun yang diciptakan manusianya turut melakukan dosa seperti iblis. Sehingga dalam hal ini maka dunialah dipilih ya, karena Yesus pun dipilih untuk dunia ya, untuk dia mati. Makanya 1 Petrus 1 ayat 20 tadi dikatakan bahwa Yesus dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini berarti rencana Allah itu jauh sebelum iblis itu dibuang ke dunia yang berdosa, ke dunia, bahkan akhirnya dunia ikut jatuh. Allah sudah punya solusi. Inilah cara kerja Allah ya. Sebelum dosa itu ada, sebelum masalah itu ada, dia sudah sediakan solusi jauh sebelum masalah itu datang. Itulah makanya di dalam nanti Roma 3 ayat 25 dan 26 di sana kita akan tahu kenapa dosa ini dibiarkan ya. Kenapa dosa ini dibiarkan? Maka kita dapati di sana bahwa tujuannya adalah agar keadilan Allah itu terlihat kepada iblis dan juga kepada manusia yang ikut terseret oleh karena melakukan apa yang dilakukan oleh iblis, yaitu ikut memberontak terhadap Allah. Jadi Alkitab saya pikir saya dengan sangat baik memberikan jawaban kepada kita. Untuk itu kalau masih kita tanya alasan kenapa, maka mungkin kita harus setia agar sampai di surga kita tanyakan pertanyaan yang sama. Tapi cukup jelas di dalam 1 Petrus itu menjawab dengan baik bahwa ia disediakan, Allah disediakan, Yesus disediakan sebelum dunia ini jatuh dalam dosa. Berarti Allah punya tujuan sebelum iblis dibuang ke bumi. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Matias untuk tambahan dari pertanyaan yang boleh masuk. Kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, Pendeta Muda Cahyono. Di sini pertanyaannya dari sahabat setia konsep. Salam jumpa kembali dan selamat malam Bapak Letus Tarung Anggraha yang boleh menyaksikan di Facebook. Bapak Letus menanyakan kepada kita malam hari ini dengan pertanyaan demikian. Apa yang menyebabkan Lucifer tidak dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan yang besar, yang begitu besar,
Dan bagaimana kita sebagai manusia ya tidak kebablasan terhadap kebebasan yang Tuhan berikan. Artinya sudah diberikan kasih karunia ini, kita ini mencari celah untuk melakukan hal yang tidak baik, padahal kasih karunia Tuhan sudah tercurah sehingga kita juga terlibat dalam kejatuhan ini. Mungkin begitu perihal pertanyaan tersebut. Nanti mungkin Pendeta Abigail boleh juga memberikan tanggapan sehubungan dengan pertanyaan tersebut. Silakan Pendeta Dwi Cahyono. Ya, ini pertanyaan yang penting sekali karena seringkali kita sebagai umat-umat Tuhan kita juga kurang peka terhadap kasih Tuhan. Kalaupun kita tahu Allah itu kasih, kita seperti dalam cerita anak yang hilang begitu ya, tidak puas dengan kasih daripada Bapa kita dan kita menganggap bahwa peraturan dan hukum di dalam kasih daripada si Bapa ini adalah sebagai sesuatu yang tidak mengenakan dia sehingga dia ingin bebas begitu. Padahal ketika dia bebas dia akhirnya mengalami kesengsaraan dan kejatuhan sebagai umat manusia. Dan ini juga gambaran bagi kita juga bahwa seringkali kita sebagai umat-umat Tuhan ya tidak peduli apakah kita ini sudah sering ke gereja dan sebagainya, seringkali kita juga gagal di dalam memahami kasih Tuhan itu. Apa yang menyebabkan Lucifer gagal? Ya, karena keangkuhan. Karena dia tidak mau menyangkal diri, dia tidak mau melawan sifat misterius yang muncul dalam dirinya. Ya, padahal dia sudah diberikan kuasa juga untuk melawan itu, tapi dia memelihara memelihara karakter yang aneh itu. Dia ketika diingatkan dan dinasihati oleh Tuhan dia tidak segera bertobat sehingga akhirnya dia semakin hari semakin memberontak kepada Tuhan dan semakin berani terhadap memberontak kepada Tuhan dan semakin berani mewujudkan atau memunculkan ide-ide jahatnya ya, dan akhirnya mengajak orang-orang lain dan sebagainya. Itu yang kedua, karena kesombongan yang dimilikinya itu akhirnya dia punya banyak ambisi ya. Tadi dijelaskan di dalam Yeskiel tadi ya, Yeskiel atau Yesaya. Nah, dia memunculkan karakter-karakter yang aneh, aku hendak sebanyak sampai yang kelima kali, Yesaya 14 ayat 12 sampai ke 17 disebutkan di situ. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahta, aku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan ya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, di sini dijelaskan bagaimana aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, dia ingin menjadi bagian daripada Trinitas, ya, dia ingin menyamai Allah, ya, dia ingin berdiri di dalam tahta bersama-sama dengan Allah itu. Dia punya ambisi, dia tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan di dalam dirinya, ya. Dia tertipu oleh pikirannya sendiri dan dia tidak mau menyangkalnya. Itu yang telah menjadi dia sehingga tidak lagi bisa menerima kasih Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat, ketika Tuhan menegurnya, ya itu dianggap sebagai bukan lagi kasih, itu dianggap sebagai sebuah tindakan sewenang-wenang daripada Tuhan. Dan dia juga menyerang hukum Tuhan. Dia melihat hukum Tuhan itu bukan bentuk kasih Tuhan kepada dirinya. Ya, dia melihat itu sebagai sebuah kesewenang-wenangan daripada Tuhan sendiri dan dia memberontak terhadap hal itu. Nah, ini yang mungkin juga sering membuat manusia jatuh ya. Ya, dia tidak memahami hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu dipahami sebagai sewenang-wenang. Ya, ngapain kita mengikuti misalnya ada larangan makan babi sedangkan babi enak misalnya. Ya gitu. Banyak sekali alasan sehingga lama-kelamaan dia tidak akan peka lagi terhadap firman Tuhan dan terhadap kasih Tuhan. Itu mungkin saya kasih tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono yang sudah memberikan respon atau jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Tadi yang saya dapati bahwa memang jatuhnya bahwa Lucifer atau ciptaan ini dia merasa mau hal yang lebih dari apa yang harusnya sebenarnya dia dapat sebagai manusia yang tadi ada bahasa bagaimana kita ketika tidak kebablasan ketika kasih karunia sudah diberikan, apa yang perlu kita lakukan. Tadi ada bahasa yang tadi boleh disampaikan oleh Pendeta Muda Cahyono adalah
kasih melalui pemberian hukum itulah yang perlu kita benar-benar menyadari bahwa sikap daripada pemberian kasih Tuhan itu melalui 10 hukum itu, ya. Dan itu yang kita diatur dalam penjagaan kita supaya tidak kebablasan itu sendiri, ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu mengikuti semua apa yang diberikan kepada Tuhan, maka dia tidak akan mendapatkan roh yang seperti Lucifer dapati, begitu ya kurang lebihnya, ya. Oke, terima kasih Pendeta Muda Cahyono. Kami berikan kesempatan kepada Pendeta Muda Abigail Siombing untuk menambahkan pertanyaan dari Bapak Letus. Kami silakan. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya tidak menambahkan ya, karena memang sudah cukup baik apa yang disampaikan. Saya hanya ingin menekankan dua hal. Apa yang menyebabkan Lucifer tidak dapat melihat dan merasakan kasih Allah? Tentu ini terjadi karena masalah yang ada dalam dirinya. Kalau misalnya dia tidak menyadari kasih Allah, bukan kesalahan itu ada di Allah itu sendiri, tetapi ada dalam dirinya sendiri. Nah, ini yang perlu kita tekankan dulu. Jangan kita seolah-olah menyalahkan Tuhan karena ya Tuhan yang menciptakan Lucifer gitu. Kenapa Tuhan menciptakan Lucifer sehingga semuanya menjadi seperti ini gitu, ya kan? Nah, ketika ditanya kenapa Lucifer tidak dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, itu terjadi karena ada masalah dalam dirinya sendiri. Nah, yang perlu ditekankan adalah kalau kita aplikasikan kepada diri kita, ada dua hal yang saya mau tekankan, adalah masalah ambisi dan rasa tidak bersyukur. Kenapa orang ini tidak dapat merasakan kasih Tuhan? Kenapa bagi kita sekarang kita juga bisa kebablasan dalam mempertanggungjawabkan ya apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Contohnya kebebasan memilih tadi. Masalahnya kalau kita terlalu banyak ambisi dan kita tidak bersyukur akan apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan tertutup dari kepekaan terhadap kasih Allah. Makanya bagi kita sekarang, umat-umat Tuhan, jangan terlalu berambisi sehingga itu melupakan akan kasih Tuhan yang sudah begitu besar bagi kita. Ya, contohnya adalah kalau saya punya ambisi yang begitu meluap-luap, padahal ada orang-orang yang sangat menginginkan posisi di mana kita sekarang. Itu kan sangat berhubungan ya. Jadi ambisi dengan rasa tidak bersyukur, sehingga itulah yang menutup mata terhadap kasih Allah yang begitu besar. Kita terlalu ingin ke tempat yang lebih tinggi, padahal di tempat kita berada banyak orang yang ingin berdiri di situ gitu. Nah, makanya dua sifat ini jangan timbul dalam hati kita. Pertama ambisius, lalu yang kedua rasa tidak bersyukur. Nah, ini yang coba saya simpulkan dari beberapa tanggapan-tanggapan yang tadi telah disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Abigail Siombing. Saya dapat keyword penting juga yang tadi boleh disampaikan oleh Pendeta Abigail Siombing ya. Sebagai manusiawi, ambisi inilah yang akan membuat kita ini kebablasan dan tidak menikmati kasih Allah yang membuat kita itu selalu kurang ya. Nah, saya pikir pun sebagai gambarannya Lucifer pun mengalami hal yang demikian ya, karena sifat ambisi ini juga yang dia miliki sebagai seorang ciptaan, tapi dia mau berlaga seperti seorang pencipta itu sendiri ya. Ya cukup baik dalam memberikan penjelasannya. Terima kasih Pendeta Abigail Siombing. Baik, ini untuk pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, dan ini pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa diterangi lebih baik, karena dua pertanyaan yang tadi boleh sudah memberikan penjelasan yang cukup baik juga ketika dijawab. Pertanyaan yang ketiga ini, Pendeta Dwi, boleh diperhatikan, nanti boleh ditambahkan oleh Pendeta Muda Marositorus. Setelah dosa dibiarkan merajalela dan begitu tragis karena keadaan dunia, mengapa setan terus dengan ulahnya melakukan pemberontakan dan bahkan
sampai saat ini. Ya, ini berbicara mengenai goalsnya si pemberontak ini apa gitu ya, dan apa yang mereka harapkan dari kita. Sementara ini secara nyata kita ini masuk di dalam permainan yang boleh dibuat oleh setan itu sendiri supaya semakin banyak yang memberontak. Kami persilakan Pendeta Dwi Cahyono. Ya, baik. Setan tahu persis bahwa akhirnya dia sendiri, mungkin dia juga tahu ya, bahwa pada akhirnya dia sendiri akan jatuh, akan dihabisi, ya hidupnya akan selesai dan kalah. Begitu. Dia tahu. Mungkin dia juga membaca kitab suci bahwa akhirnya dosa itu, bahkan dia sekarang mungkin membaca tulisan daripada Ellen White ya. Tulisan ini, sehingga pasti dia tahu bahwa pada akhirnya dia akan dihukum dan dia akan menerima akibat daripada segala perbuatannya. Begitu. Bahwa dia juga akan diakhiri kehidupannya. Dan sekarang dia juga tahu bahwa dia sudah tidak mungkin lagi bertobat. Karena kesempatan bertobat sudah tidak diberikan lagi, ya kesempatan terakhir sudah diberikan pada saat dia di surga, begitu. Sehingga tidak ada kesempatan bagi Lucifer lagi untuk bertobat. Maka kalau bahasa saya ya, sudah terlanjur basah, ya udah mandi sekalian begitu. Menurut saya ya. Jadi setan berusaha sekuat tenaga untuk berusaha, ya tadi kalau yang diserang tadi kan tuduhannya kan Allah itu tidak adil, Allah itu sewenang-wenang, begitu. Dia berusaha sekuat tenaga, ya mengajak sebisa mungkin, sebanyak mungkin umat-umat Tuhan, manusia ataupun malaikat-malaikat Tuhan untuk percaya kepadanya dan memberontak kepada Tuhan, meyakinkan mereka bahwa Allah itu tidak adil, bahwa Allah itu sewenang-wenang, bahwa hukum Tuhan itu sifatnya adalah membatasi sehingga manusia itu ataupun makhluk Tuhan itu menjadi tidak bebas, begitu. Jadi itulah yang berusaha untuk dilakukannya saat ini. Nah, pertanyaannya yang lain adalah kenapa setan tidak langsung dimusnahkan pada saat itu juga dan dibiarkan bekerja di bumi ini sekarang ini, ya karena apa? Kita tahu sendiri tadi bahwa setan atau Lucifer ini bekerja dengan diam-diam, begitu, dengan tipu muslihat, sehingga kalau langsung dimusnahkan maka ini bertolak belakang dengan karakter Tuhan. Karena Tuhan itu adil, Tuhan itu kasih, maka kalau itu langsung dimusnahkan, ya memang Tuhan tahu bahwa itu adalah dosa, tetapi tidak semua makhluk di alam semesta ini mengetahui bahwa perbuatan daripada Lucifer itu adalah sebuah dosa. Oleh sebab itu ditunggu dulu dosa itu menjadi matang, barulah dia dihakimi. Ketika seluruh alam semesta ini sudah memulai paham bagaimana pekerjaan iblis, maka nanti pada akhirnya dia dimusnahkan. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Dwi Cahyono yang sudah boleh memberikan jawaban. Kami persilakan Pendeta Marustorus untuk menambahkan pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih untuk yang sudah memberikan pertanyaan yang baik sekali untuk kita bahas ya. Tadi sudah disinggung, saya rasa itu sudah bisa menjadi satu bagian mengerti, supaya kita dibantu untuk mengerti bahwa Tuhan sendiri memberikan kesempatan kepada Lucifer itu untuk kembali kepada keadaan semula, ya, karena dia pun masih diberikan kasih pada Tuhan. Tapi karena Lucifer ini gengsi, ya, dia tadi memang mau mengambil posisi Allah dan dia tidak mau menurut kembali kepada Allah, sehingga dia tetap kekeh kepada pemberontakannya dan dia terus untuk menjalankan pemberontakannya di bumi, di surga, terus terjadi. Jadi pemberontakan Lucifer ini memang menjadi sebuah tabiat dalam diri Lucifer. Ya. Nah, dia sulit untuk bertobat karena dia belum menemukan ataupun mendapatkan
tujuan yang dia ingin capai. Sehingga Lucifer terus berusaha agar sebanyak mungkin makhluk di bumi ini menjadi bagian Lucifer. Nah, jadi kalau kita memiliki sifat suka memberontak, ya belum tentu bisa dikatakan kita mirip-mirip lah dengan Lucifer ya. Suka memberontak, suka melawan kepada Tuhan. Jadi hingga akhirnya nanti sama seperti di surga Tuhan berikan kesempatan bertobat, pada titik di mana Tuhan masa itu telah berikan, telah habis bagi Lucifer, maka dia pun akan mendapat pengadilan, penghakiman dari Tuhan sendiri. Jadi kasih Tuhan itu adalah kasih yang panjang, tapi kasih Tuhan itu bukanlah kasih yang buta, kasih yang membiarkan dosa terjadi terus-menerus, tapi Tuhan pun akan menjadi hakim yang menunjukkan keadilan dan pembalasan kepada Lucifer yang telah menyebabkan dosa merajalela di surga bahkan di bumi hingga saat ini. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita perlu berhati-hati agar sifat Lucifer itu yang tadi tidak merasa puas atas jabatan yang telah diberikan Tuhan, juga tidak bersyukur atas apa yang Tuhan telah tunjukkan, serta kebebasan yang Tuhan berikan, sehingga kita tidak terjebak dalam pelanggaran dosa ketika kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, kasih itu selalu menuntut yang namanya penurutan yang berdasarkan mengerti apa yang dituntut oleh Sang Pencipta itu sendiri. Oleh sebab itu, kita perlu untuk menjadi ciptaan yang selalu mengasihi Sang Pencipta kita, sehingga kita menjadi makhluk ciptaan manusia yang menurut, terhindar dari sikap yang memberontak. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Marositorus untuk tambahan yang tadi boleh disampaikan. Secara sederhana dalam pertanyaan tersebut, maka tadi sudah disampaikan dari jawaban-jawaban tersebut, dan saya melihat bahwa memang goals-nya setan itu apa ya? Kembali lagi, ketika dia sudah tidak ada lagi tahta, ketika dia sudah tidak ada lagi penghormatan, ketika dia sudah diusir juga dari singgasananya di sorga, dari tempat yang sebenarnya dia paling lebih tinggi di antara ciptaan yang lain, dia mau supaya tidak hanya dia yang merasakan pemberontakan itu ya. Jadi dia mau banyak pengikutnya untuk ikut menyembah kepada dia, bukan kepada Allah. Karena ini kan jatuhnya ada sebuah peperangan besar ya, dari sebuah pemberontakan yang boleh dibuat di sana, yang tadi boleh disampaikan juga. Dan perlu diketahui juga dalam pelajaran sekolah sahabat kita di sana dikatakan bahwa ketika Tuhan menyuruh atau mengusir mereka dari tempat yang tidak boleh ada dosa dan pemberontakan, maka berulang kali Tuhan memanggil Lucifer ini untuk bertobat. Bukan sekali ya, berulang kali. Berulang kali dalam pelajaran sekolah sahabat kita itu, Bapak Ibu semua atau sahabat-sahabat konsep bisa temukan di sana. Di hari Kamis saya bacakan sekali lagi ya. Berkali-kali ia diampuni dengan syarat pertobatan dan penyerahan serta tunduk kepada Allah, tapi dia menyayangkan pertimbangan hal itu tidak dilakukan. Ellen White katakan di sana. Nah, hal inilah yang menjadi ambisi dia yang pada akhirnya mau manusia ini banyak menyembah kepada dia. Ya, itu juga menjadi salah satu kenapa dia masih melakukan pemberontakan hingga sampai saat ini, supaya manusia pun memberontak dari hukum-hukum Allah. Mungkin itu. Terima kasih untuk seluruh sahabat-sahabat konsep, pendeta-pendeta muda yang telah juga sudah menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Letus Tarung ya untuk pertanyaan yang sudah boleh masuk, dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Kami persilahkan untuk Pendeta Muda Dwi Cahyono untuk memberikan closing statement. Sebentar. Ya, saya mau kasih kesimpulan dan juga sekaligus untuk closing statement. Jadi sebagai closing statement dan juga kesimpulan adalah dari pelajaran ini kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah menciptakan kejahatan. Ya, kalau misalnya ada pandangan-pandangan tentang dunia,
mengenai bagaimana keseimbangan antara yang jahat dengan yang baik, ya. Ada mitologi semacam itu, kemudian mitologi tentang ada setan dan juga tentang malaikat baik, ya. Ada dewa yang jahat, ada dewa yang tidak baik dan sebagainya, yang ada dewa yang baik seperti itu. Ini adalah bertentangan dengan kitab suci dan Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Begitu. Karena Tuhan itu kudus, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak kudus awalnya. Kayak gitu. Tetapi Lucifer, ya, menyalahgunakan kasih Allah, ya. Dikatakan di sini, tetapi ada seorang yang menyalahgunakan kebebasan ini. Dosa bermula dari dia yang setelah Kristus paling dihormati Allah dan yang berkuasa paling tinggi, yang paling mulia di antara para penghuni surga. Ya, dikatakan demikian. Akhirnya Lucifer ini menjadi setan, ya, menjadi musuh Tuhan. Dikatakan lagi, demikian Lucifer pembawa terang itu yang ikut menikmati kemuliaan Allah, pengawal tahtanya, dan oleh pelanggaran telah menjadi setan, ya, menjadi musuh Tuhan dan makhluk-makhluk suci, serta pembunuh mereka yang oleh surga telah diserahkan kepada pengawasan dan penjagaannya. Jadi akhirnya dia menjadi pembunuh bagi setiap orang-orang yang diserahkan oleh Tuhan kepada setan, mungkin karena dosa-dosanya dan sebagainya. Dan lebih penting lagi bahwa Tuhan menyediakan solusinya. Jadi Tuhan tidak tinggal diam tentang masalah dosa ini, ya. Dia rela mati di kayu salib, ya. Dia menjelma menjadi manusia, hidup bersama-sama dengan manusia yang jatuh ke dalam dosa, memakai tubuh yang sudah dilemahkan oleh dosa, ya. Kemudian dia menderita di bumi ini dan dia melayani umat manusia. Setelah itu dia menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia yang jatuh ke dalam dosa. Akhirnya setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Sehingga masalah dosa disediakan solusinya oleh Tuhan, dan solusinya ini adalah sempurna. Itu mungkin closing statement daripada saya, dan juga sebagai kesimpulan, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan selalu diajar, dan memang, ya, dosa itu misteri, tetapi asal mula dosa itu bisa dijelaskan. Itu mungkin sebagai closing statement saya yang lain. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta Muda Cahyono yang sudah boleh memberikan presentasi dan juga diakhiri dengan closing statement yang boleh disampaikan. Kita bersyukur untuk mendapatkan pemahaman yang baik sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita yang baru berbicara mengenai bagaimana awal mula dosa dan siapa di balik yang melakukan dosa itu dan pemberontakan itu, dan kita sudah pelajarinya di sana. Dan kita bersyukur mendapatkan terang yang baik pada malam hari ini. Untuk itu, kita akan boleh menutupnya dengan doa tutup yang akan boleh disampaikan oleh Pendeta Muda Marustorus. Kami persilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang begitu pengasih dan penyayang. Pada malam hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan rangkaian belajar sekolah sahabat, mengerti akan maksud Tuhan, bahkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Biarlah apa yang telah kami dengar dan pelajari akan membuat kami, Tuhan, semakin bertumbuh dalam iman kami, pengenalan kami terhadap Tuhan, bahkan penurutan kami kepada Tuhan yang adalah Sang Pencipta kami. Biarlah Tuhan berkati kami semua yang hadir mengikuti tayangan ini, sehingga kami pun pada pertemuan minggu depan dapat bersama-sama kembali menyelidiki firman Tuhan. Berkati Pendeta Muda Dwi Cahyono yang telah memberikan pelajaran ringkasan sekolah sahabat, memberkati pelayanannya dan keluarganya. Terima kasih Tuhan malam hari ini, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Marustorus, dan terima kasih juga kepada pemateri kita, Pendeta Muda Dwi Cahyono, yang sudah boleh menyampaikan materinya. Dan terima kasih juga untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan. Saya melihat ada banyak mereka yang boleh menyaksikan di live streaming Facebook, dan terima kasih juga untuk Bapak Letus Tarung yang selalu setia dengan konsep untuk menikmati berkat Tuhan melalui diskusi sekolah sahabat maupun Alkitab. Baik, demikian cara kita malam hari ini di diskusi sekolah sahabat kita yang pertama, dan kami mengundang lagi untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh mau ataupun
ingin belajar firman Tuhan, kita undang kembali untuk hari Senin mendatang. Kita akan sama-sama menikmati kembali pelajaran, diskusi sekolah sahabat kita, dan juga ditambah diskusi Alkitab kita yang nantinya akan boleh disampaikan. Dan satu tema besar yang akan kita ambil adalah pelajaran dari buku Yesaya. Demikian yang kami bisa sampaikan. Selamat beristirahat, kiranya Tuhan memberkati kita.